Pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarjo Minggu 20 September 2020. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegarjo Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah kali ini, khususnya pada masa pandemi. Sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah pagi, perkenankan Majelis GKJ Bambu Tegarjo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada kebaktian Minggu 4 Oktober 2020, Majelis GKJ Bambu Tegarjo akan melaksanakan perjamuan kudus pada kebaktian pukul 8 pagi menggunakan pengantar bahasa Jawa, sedangkan pada kebaktian 6 petang menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Kepada seluruh warga jemaat yang telah diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus, dimohon menyesuaikan diri. Tuhan senantiasa memberkati. Yang kedua, Bidstone perjamuan kudus bagi jemaat GKJ Bambu. Majelis GKJ Bambu Tegarjo akan melaksanakan persiapan perjamuan kudus bagi jemaat GKJ Bambu yang telah diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan secara online melalui YouTube besok pada hari Jumat tanggal 28 September 2020. Mohon dukungan dari seluruh jemaat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati. Yang ketiga, jadwal ibadah. Menyampaikan informasi mengenai jadwal ibadah GKJ Bambu Tegarjo selanjutnya untuk dalam kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19, ibadah di gedung gereja akan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan 1 kali ibadah kebaktian, yaitu pada pukul 8 pagi. Sedang untuk ibadah perjamuan kudus dilaksanakan 2 kali, pukul 8 pagi dan 6 petang. Minggu pertama dan kedua dilayankan dalam bahasa Jawa, dan minggu ketiga, keempat, dan kelima dengan bahasa Indonesia. Maaf, untuk minggu kelima dilayankan dalam bahasa Jawa dengan nyanyian kidung Pasamuan Kristen Lami. Bagi jemaat yang belum dapat bergabung dalam ibadah pukul 8 pagi, dapat mengikuti ibadah online yang akan ditayangkan pukul 6 petang melalui YouTube channel GKJ Bambu Tegarjo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, pelayanan tim gugus tugas GKJ Bambu Tegarjo. Dengan keluarnya surat aman dari tim gugus tugas Kota Yogyakarta, maka GKJ Bambu membentuk tim gugus tugas GKJ Bambu Tegarjo yang bertugas untuk membantu dalam pelayanan ibadah di gedung gereja melalui penerapan protokol kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah. Kiranya pelayanan tim gugus tugas GKJ Bambu Tegarjo dapat menjadi berkat dan kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Yang kelima, himbauan. Mari
kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan untuk selalu menjaga kesehatan serta kebersihan diri kita masing-masing. Demikian pengumuman Majelis Giganji Bambu Tegarjo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kebaktian akan dilayani oleh beliau, Bapak Pendeta Agus Prastyo, SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, jemaat dimohon berdiri, bersama-sama bernyanyi memuliakan Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 15, 1 dan 2. Selamat beribadah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. 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 Salam damai, salam damai. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur atas segala rahmat dan berkat Tuhan yang boleh kita terima. Saat ini mari kita ungkapkan syukur kita atas semua yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita wujud nyatakan dalam syukur itu melalui Kidung Jemaat 17. Kita akan pujikan di bait 1 dan 2.
kita dipanggil untuk merefleksikan kehidupan kasih kita, mengacu dari apa yang sudah Tuhan selalu berikan dan ajarkan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu mari kita meneliti kehidupan kita berdasarkan sabdanya yang indah yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam kerendahan hati kita jujur seringkali belum mampu, masih seringkali menjadi pendusta karena masih seringkali juga menyimpan banyak kesalahan luka yang belum kita selesaikan. Oleh sebab itu di pengakuan dosa memberi ruang bagi kita untuk jujur, karena pun demikian Tuhan tidak menegakkan kehidupan kita dan Tuhan tahu persis apa yang ada dalam hati kita paling dalam. Oleh sebab itu mari kita jujur di hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan di dalam doa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami dalam ibadah ini. Membuka kesadaran bagi kami penuh dengan kesalahan, kelemahan, dan seringkali membuat dosa. Di ruang itulah kami tidak bisa menutup-nutupinya di hadapan Tuhan, semua terbuka. Oleh sebab itu tiliklah hati kami ya Tuhan, dan mohon ampun atas segala yang kami lakukan jauh dari kehendak Tuhan dan seringkali melukai sesama kami, orang tua kami, suami istri, anak, saudara, sahabat-sahabat kami, juga teman-teman kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan penuh kejujuran kami merasa bahwa belum mampu melaksanakan dengan sebaik mungkin. Di ruang inilah kami memohon kiranya Tuhan menguatkan langkah-langkah juang kami berikutnya, agar kami mampu lebih baik dan memiliki komitmen untuk mempraktekkan kasih itu walaupun tidak mudah. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, mohon kekuatan, dan kami mohon penyertaan-Mu dalam langkah-langkah kehidupan kami. Ampuni segala yang tidak berkenan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita wujud nyatakan penyesalan kita, Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2. Seruan kita tidak sia-sia karena pintu rahmat itu senantiasa terbuka bagi yang mau bertobat dan mengakui segala keterbatasannya. 1 Petrus pasalnya yang kedua,
ayat 9 dan 10 adalah wujud sapaan Tuhan dalam rahmat-Nya bagi kita semua yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah indahnya panggilan kita untuk terus hidup dalam terang-Nya Tuhan, sehingga segala perlengkapan yang kita gunakan dalam terang itu tidak lain untuk menyatakan karya-karya Allah, dan karya-karya Allah itu untuk menunjukkan pula bahwa rahmat Tuhan juga terbuka bagi siapapun juga. Kiranya kita juga menjadi berkat bagi siapapun juga di dalam rahmat Tuhan itu. Dan mari bersama dengan penuh syukur kita terima dengan memujikan dari Kidung Jemaat 363 bait 1 sampai dengan 2 dengan sikap berdiri. Bersama kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Siap sedia mendengarkan sapaan sabdanya. Bersama kita berdoa. Sebagai manusia kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu sabdamu adalah tuntunan kehidupan yang pasti, agar langkah kehidupan kami selaras apa yang Kau kehendaki. Oleh sebab itu dalam ibadah ini kami menyatakan syukur kami dan sukacita kami untuk kami bersama mendengarkan sabdamu. Dan tidak hanya kami dengar, kiranya dapat kami rasakan dalam kehidupan kami dan kami wujud nyatakan dalam tindakan keseharian kami. Sertailah kami agar semua yang kami dengar adalah kebahagiaan bagi kami, karena sabdamu kekuatan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan saat ini terambil dari Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 16. Injil Matius pasalnya yang ke-20
ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua. Saya juga mendoakan yang nanti ibadah online juga akan bersama menghayati bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya, senantiasa sehat. Amin nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, siapa yang tidak pernah iri hati atau tidak terima dalam kehidupannya? Ada? Apakah ada yang tidak pernah iri dalam hidup ini? Ada? Kalau boleh ada angkat tangan. Malaikat berarti ini. Saya yakin, kita semua yakin bahwa kita pernah mengalami yang namanya iri atau tidak terima, gitu pernah. Saya pun kalau secara manusiawi ya jelas, ya sering, apalagi pendeta ya penak banget ya iso nyambut gawe bisnis sugih. Pendeta 24 jam pelayanan.
Apalagi kalau ada kabar duka itu memang luar biasa. Harapan saya di pandemi ini tidak ada begitu. Jadi sehat-sehat semua, amin nggih. Amin. Nah, perasaan iri saya yakin kita semua pernah mengalami. Yang namanya iri itu tidak enak, tidak ada damai dalam kehidupannya. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi sekarang ini dunia ini, kita akan dunia yang katanya dunia yang penuh dengan kompetensi, yang kemudian dunia itu berkompetisi. Karena dunia ini berkompetisi, maka satu dengan yang lain itu bersaing. Bahkan tidak terlepas dari kehidupan kita bergereja itu juga sangat mungkin bersaing. Karena bersaing maka punya paradigma bahwa yang lain itu saingan, begitu. Sehingga kalau saingannya itu lebih baik kita, nah itu kelemahannya. Kalau ada yang lebih baik harusnya kita senang, kalau ada yang tidak baik harusnya kita, nah itu normalnya begitu. Tetapi kadang-kala nggak normal, kalau yang lain merasa lebih baik kita iri. Nah, itu manusia kan gitu. Faktanya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi dalam iklim yang demikian, persaingan demi persaingan, bahkan itu merasuk ke nilai-nilai yang sekarang kita hidupi. Sebagai orang tua, anaknya seringkali disaing-saingkan atau dibanding-bandingkan. Dan ukurannya selalu nilai. Matematikanya piro? 10. Anakku ya 10. Penjaskesnya berapa? 6. Mas sehat berarti. Anakku loh 9. Seringkali membanding-bandingkan itu. Dan ini yang kemudian merasa terobsesi, saya harus mengalahkan pihak lain saingan demi apa yang menjadi harapannya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seringkali pula karena demikian kita itu terjatuh dalam perangkap itu. Dalam kehidupan bergereja pun demikian sangat mungkin. Itu kan junior saya kok sekarang jadi majelis ya. Ngomong tak ajar kok saya jadi majelis. Ndak terima, aku tak mundur baik. Nah, ada sebuah cerita Bapak Ibu di GKJ Ngalengkodirojo nggih. Niki mboten GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta. Jadi niki GKJ Ngalengkodirojo. Jadi dulu itu ketika pelayanan dimulai, dia itu yang tampil pertama, bahkan dia itu bekerja pelayanannya sangat luar biasa sekali, giat sekali. Dia yang miwiti kalau dalam bahasa Jawanya, dia yang memulai. Dia melakukan segala sesuatu, wah pokoknya hebat luar biasa. Nah, pada suatu titik dia itu kemudian menyatakan berhenti dari pelayanannya dan kemudian matur kepada Pak Pendetanya, Pak Pendeta, saya berhenti dari pelayanan. Loh, kaget Pak Pendetanya karena biasanya dia luar biasa sekali. Kenapa berhenti? Ya pokoknya saya berhenti. Loh, ada apa? Kemudian bercerita. Begini loh Pak Pendeta, saya itu tidak suka. Tidak sukanya, nah itu lebih pelayanannya lebih baik, lebih mudah. Ya sudah, digeser yang mudah saja, saya berhenti aja. Loh, alasan utamanya kok berhenti kenapa? Bukankah kita bersyukur kalau ada generasi muda yang lebih baik, itu berarti akan ada generasi penerus yang lebih baik kan begitu. Wah, saya tidak bisa Pak, saya tidak bisa. Saya mundur saja. Nah, ini sebetulnya untuk nanti merefleksikan Bapak Ibu di ayat yang 16 tadi. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Eman sekali pelayanannya yang sudah luar biasa itu, luar biasa hebatnya itu, gara-gara iri kepada yang muda tadi pergi. Dia kemudian menjadi yang terbelakang. Terbelakang apa? Cara berpikirnya, cara pemahamannya, caranya mengasihi, dia menjadi yang terbelakang. Karena gara-gara iri tadi, Bapak Ibu. Eman banget toh niku. Eman sekali kan sudah berjuang sedemikian rupa wong gari makhluk gitu loh. Ini enggak sampai gara-gara sakit hati, kemudian dia justru menjadi terbelakang karena pola pikirnya kok menjadi kepada orang yang lebih baik. Kok kenapa dia iri hati? Nah, maka di catatan Yakobus Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 itu mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang
16 itu mengatakan demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Eman sekali tadi aktivis gereja tadi yang sudah berjuang luar biasa sebetulnya, gara-gara iri, gara-gara tidak terima karena yang baru muncul ini kiprahnya itu dirasa akan mengalahkan dia sebagai saingannya, maka dia memilih mundur dari pelayanan dan menjadi yang kemudian malah justru menggunjingkannya. Justru ini terbelakang, apa yang dulu dia terdahulu menjadi yang terakhir. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini ketika menggarap, ada seorang yang kemudian dipanggil oleh tuannya menggarap kebun anggur itu. Dalam narasi ini kalau Bapak Ibu membaca, saya yakin tanpa penjelasan Bapak Ibu juga akan menjadi pihak yang tidak terima. Saya yakin itu. Coba dibayangkan tadi bahwa ada pekerja toh, keluar dari tuannya itu mencari pekerja jam 6 utuk-utuk nggih. Itu dipanggil untuk bekerja. Nanti rampungnya sampai jam 6 sore. Berarti berapa jam? 12 jam. Kerja yang sangat luar biasa nggih. Kalau di tempat kita kan enggak mungkin toh kerja 12 jam. Mungkin Pak sekarang Pak kan itu. Lemburnya banyak ya Pak. Sangat mungkin lebih Pak, 24 jam sekarang dibawa pulang online kok kan itu. Nah, berarti pun podo pendeta 24 jam online kan. Nah, 12 jam itu kan waktu yang lama. Kemudian ada lagi pekerja yang dipanggil pukul 9 dulu, 9 pagi toh. Berarti kalau 9 sampai 12 ada sekitar 9 jam. Oke, kemudian ada lagi jam 12 dipanggil, berarti hanya 6 jam. Kemudian jam 3 berarti hanya 3 jam. Dan yang terakhir jam pinten? Jam 5. Gajiannya tetap sama antara masuk jam 6 pagi sampai jam dari juga yang jam 5 tadi sampai jam 6 sore. Kira-kira Bapak Ibu terima apa enggak? Cobi. Ayo, nih tes tenan loh. Cobi, kira-kira Bapak Ibu terima napa mboten? Sebabnya apa? Tidak adil. Tidak adilnya di mana? Oh, jam kerjanya. Berarti ukurannya jam kerja nggih. Upahnya no mboten persoalan upahnya. Loh, kerja yang 12 jam dengan 1 jam dapatnya 1 dinar loh. Bapak Ibu yang dipersoalkan apanya? Duwite, jujur niki duwite napa jame? Duwite to ya nek 12 jam ya kudune wong sak jame sak dinar, berarti aku kudune oleh 12 dinar. Wah, dian ini. Ndak terima, mangkel luar biasa. Tetapi kita lihat dulu Bapak Ibu. Konteksnya kita lihat dulu. Konteksnya begini. Waktu itu cerita ini disampaikan Tuhan Yesus itu bukan tanpa latar belakang yang kuat. Jadi Tuhan Yesus itu bercerita menggunakan perumpamaan itu sebetulnya sebuah kenyataan yang digambarkan, yang kemudian bisa memahami. Jadi waktu itu Bapak Ibu ketika penjajahan Romawi, orang itu tidak bisa bekerja, banyak yang nganggur. Bayangkan Bapak Ibu orang nganggur, orang yang nganggur itu harus mencukupi kebutuhan keluarga. Maka banyak yang duduk-duduk di pasar, duduk-duduk di jalan, harapannya ada yang ngejak untuk bekerja. Kalau ada yang mengejak untuk bekerja, bagi dia itu luar biasa sekali, karena dia punya harapan, aku nyambut gawe berarti engko sore gajian, aku bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Itu senangnya luar biasa. Entah pekerjaan apapun dia akan lakukan. Maka tadi ilustrasinya ada tuan yang ngejak untuk bekerja, sudah sepakat di awal dulu loh Bapak Ibu, sehari itu bayarannya 1 dinar. Pun sepakat loh, pokoknya sehari. Nah, sehari ini kan hitungannya dari jam 6 sampai jam 6. Maka dalam teks itu sedang bercerita sebetulnya adil kok. Wong sehari ya 1 dinar. Mbok ajeng nyambut gawe wiwit jam 6 tekan jam 6, atau pekerja yang tadi dipanggil pukul 5. Pokoknya sehari dinar.
bagi yang kemudian refleksinya adalah bagi yang nganggur tadi, sebetulnya kalau persoalannya dia adalah bisa bekerja dan mensyukuri karena ada yang nimbali untuk bekerja, sedinar itu bagi dia adalah luar. Persoalan bekerja 12 jam orang masalah, tinimbang nganggur kendele goleng. Loh, itu kan harusnya penuh rasa syukur, tidak perlu untuk melihat yang lain. Karena saya yakin yang lain kalau memetik anggur itu Bapak Ibu, saya yakin yang jam 6 itu metik anggur siji-siji toh. Cetik nganti 12 jam niku kan berarti diwadahi. Jangan-jangan yang 5 sore tadi Bapak Ibu bukan metiki tapi ngangkuti sing sak meten-meten selama 1 jam loh Bapak Ibu. Jenengan pilih metiki napa ngangkat niki? Loh, persoalannya adalah iri tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi tidak melihat secara keseluruhannya bahwa sebetulnya yang dipanggil jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 itu satu rangkaian untuk merampungkan dalam kebun anggur itu. Tanpa ada yang masuk jam 5 ndak rampung, yang meti tadi sudah keju pun lempoh. Kalau suruh ngangkat lagi pun ngewel, nggak kuat. Maka ditimbali yang roso-roso, ayo jam 5 tugasnya ngangkati, siap. Bayarannya podo. Mungkin bagi Bapak Ibu yang membaca teksnya, wah, kula pilih sing jam tenane. Pilih pundi akhirnya? Nah, pilih niku dadi juragane, Pak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, poin pentingnya adalah kalau kita membaca secara keseluruhan bahwa sebetulnya iri hati itu menurunkan konsentrasi, iri hati itu menurunkan kemampuan dan daya potensi kita karena kita habiskan untuk melihat yang lain, tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan bagi kehidupan kita. Habis di situ energinya. Dalam pelayanan pun kalau kemudian hanya ngeceki sing salah wong liya, maka dia tidak konsentrasi, dia tidak fokus, talentanya justru tidak terlihat. Yang terlihat hanya percakapan-percakapan bergunjingnya. Ini tentunya tidak produktif. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah dalam narasi kebun anggur, para pekerja di kebun anggur tadi, panggilan Tuhan sebetulnya menjadikan kita pribadi yang dikatakan di sana nganggur tadi, tidak berguna tadi, menjadi berguna. Poin penting dalam panggilan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu mau jadi jemaat Kristen, mau jadi majelis, mau jadi solis, mau jadi apapun, sebetulnya gambarannya tadi, dari yang tidak berguna menjadi berguna. Poin pentingnya itu. Jadi jangan pernah mempersoalkan, yo penting sing kae, enggak. Ilustrasinya yang dikrekep nih Bapak Ibu, gamelan ini. Mungkin kalau gamelan itu bisa bersuara, dia juga iri karena bagi bonang itu yang membuka dan ngitut-nih terus karena dia melodinya. Kemudian kalau demung, dia yang tuang teng kan wow. Gong pripun? Pisan, tuang teng kabeh wis ribut, terakhir namung gung. Wah, penak sajane ning mburi komplit, dadi iso ngemil, yang lainnya tidak, enggak terima saya. Enggak bisa begitu. Itu satu rangkaian menciptakan harmoni. Nah, pelayanan pun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka yang perlu saya tekankan adalah panggilan apapun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan Tuhan bagi kita sebetulnya menjadikan kita itu lebih berguna. Orang nganggur. Supaya juga kehidupan kita di kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian produktif, menghasilkan, berkahi begitu. Nah, jangan sampai apa yang kita perjuangkan itu gara-gara iri hati, gara-gara tidak terima, melihat ukurannya selalu pada upahnya, ukurannya pada selalu jam kerjanya, ukurannya selalu pada titik-titik tertentu, tetapi tidak syukurnya itu, saya yakin susah kita. Yang ada itu tidak pernah terima, tidak pernah merasakan indahnya kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang ingin disampaikan Tuhan Yesus dalam narasi itu adalah sebetulnya kita semua itu adalah kawan sekerja.
Apapun tugas dan panggilan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kawan sekerja yang akan saling melengkapi dalam kebun anggurnya Tuhan. Jadi tidak ada yang jauh lebih penting atau lebih hebat, tidak. Semuanya penting, semuanya berharga. Tuhan nimbali itu pada durasi dan waktunya Tuhan. Dan kadangkala waktunya Tuhan itu dia bisa disangka-sangka, dan kadangkala itulah yang membuat misteri kehidupan ini. Dan saya bersyukur Bapak Ibu di saat ini, di pagi ini ada saudara-saudara yang siap bekerja begitu. Ada saudara Atta dan saudara Ria yang menurut saya ini Tuhan memanggil untuk bekerja di kebun anggurnya. Dua-duanya itu tidak dinyana-nyana orang nyono mekaten, dan bisa menyatakan pengakuan imannya. Saya yakin itu adalah panggilan Tuhan sendiri. Dan saya yakin memanggil saudara Atta dan saudara Ria itu menjadi pribadi yang lebih berguna, menjadi pribadi yang lebih produktif. Gereja harusnya bersyukur karena adanya tambahan 2 tenaga pemuda yang sangat pemudi yang sangat luar biasa, kan begitu. Itulah yang perlu untuk kita syukuri. Maka ilustrasi gambaran yang disampaikan Tuhan tadi, poin pentingnya mari melihat, mari kita bingkai kehidupan itu dengan syukur. Kalau syukur itu enak. Kalau tidak syukur pasti kita akan mencari-cari, membanding-bandingkan, dan kemudian itu yang tidak akan pernah membuat damai dan tentram dalam kehidupan kita. Apalagi mencari-cari kesalahan dan kemudian menggunjingkannya, maka tidak akan pernah ada damai dalam kehidupan ini. Jadilah pribadi yang arif sehingga membuka selubung pemikiran kita. Mari kita baik yang terdahulu maupun yang kemudian ada bekerja bersama-sama, sehingga di ayat 16 itu demikian, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itu tidak terjadi karena sangat disayangkan. Dia sudah bekerja keras, dia sudah memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan dia mempunyai banyak talenta potensi. Gara-gara sakit hati dia menjadi terbelakang. Gara-gara iri hati dia justru tidak bisa melanjutkan karya-karya yang harusnya bisa lebih baik bekerja sama dengan yang baru ini. Oleh sebab itu saya mengajak untuk terimalah yang akan CD ini sebagai kawan sekerja kita untuk melanjutkan karya-karya Tuhan, sehingga dalam bekerja di kebun anggurnya kita bisa bersama-sama merampungkan tugas pelayanan kita dengan sebaik mungkin. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kembali kami diingatkan untuk kami menyadari bahwa hidup kami itu adalah panggilan yang indah untuk menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang produktif, yang berguna, dan bahkan memberkahi kehidupan kami. Ampuni seringkali kami belum maksimal karena kami lebih melihat pada kehidupan orang lain, kehidupan saudara-saudara kami yang kelihatannya lebih diberkati daripada kami, lebih disayangi daripada kami, dan kami habiskan waktu kami untuk menggunjingkannya. Ampunilah kami Tuhan, biarlah kami sadar akan karunia dan rahmat, karena Engkau memberi kesempatan kami untuk bekerja bersama-sama dalam kebun anggur-Mu, yang setiap orang punya waktunya yang berbeda-beda, talenta masing-masing. Pun demikian semuanya adalah rangkaian untuk melengkapkan karya-karya Allah semakin indah. Oleh sebab itu ajari kami untuk mensyukuri, ajari kami untuk menerima dengan penuh rasa sukacita keberadaan saudara-saudara kami sebagai kawan sekerja Allah
dalam rangka menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Jauhkanlah dari rasa iri di dalam hati kami, biarlah kami menggantinya dengan mengapresiasi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur di saat ibadah ini kami teringat untuk keluarga besar kami. Berkatilah kiranya di masa pandemi ini saudara-saudara kami, keluarga besar kami dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terlebih sahabat, saudara-saudara kami yang berjuang di tenaga kesehatan yang saat ini membutuhkan dukungan, membutuhkan banyak sekali hal-hal yang membangun kehidupannya untuk terus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah kami sebagai masyarakat juga bijaksana menjaga diri sebaik mungkin, dan kami terus mendoakan, mendorong semua tenaga medis di Indonesia ini mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Karena berhadapan dengan bahaya yang begitu mengancam, kami yakin Tuhan menolong, memberi kekuatan dan perlindungan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam raga yang lemah. Tuhan tolonglah, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi yang saat ini dalam raga yang sakit. Kami juga memohonkan berkat Tuhan yang saat ini merayakan ulang tahun di tengah situasi pandemi ini. Kiranya dapat mengucap syukur karena apapun juga Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupannya. Kiranya sukacita yang dirasakan menjadi kekuatan untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, semakin mencintai keberadaan keluarga dan kebersamaan dengan orang-orang yang mengitarinya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Terkhusus kami mendoakan untuk keluarga besar Bapak Yohanes Pujiono yang saat ini merasakan kehilangan karena orang tua dipanggil dan saat ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat kekuatan penghiburan untuk keluarga besar dan terus dapat melanjutkan kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja kami di tengah situasi pandemi ini. Mohon berkat Tuhan agar kami senantiasa saling menguatkan satu di antara yang lain dengan berbagai cara yang bisa kami tempuh, baik itu secara langsung maupun memanfaatkan sosial media yang ada, baik grup-grup wilayah maupun grup-grup yang telah dibentuk, kiranya sebagai sarana menguatkan, meneguhkan, dan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami di tengah masyarakat. Kiranya kami menjadi masyarakat yang bijak, yang arif, agar kami terus mempraktekkan protokol-protokol kesehatan dan kami memutus rantai penyebaran COVID yang ada, sehingga kami menjadi masyarakat yang berdaya tangguh untuk menghadapi situasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolonglah bangsa dan negara kami, bangsa yang besar ini. Kiranya apa yang dikerjakan bangsa yang besar ini juga mencerminkan kasih Allah yang merawat, yang melestarikan kehidupan keberagaman yang Tuhan hadirkan di Indonesia begitu indah ini. Kiranya yang ingin punya motivasi menyeragamkan, kiranya jauh dari bangsa ini, karena bangsa ini sudah lahir dengan keberagaman yang begitu indah, baik ras, suku, golongan, agama yang ada. Kiranya para pemimpin bangsa kami melalui segala kebijakannya merawat dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari permusuhan, pertikaian. Kiranya juga Tuhan merawat seluruh kehidupan para pemimpin bangsa kami, rakyat, juga seluruh yang terlibat untuk membangun kehidupan bangsa ini, kiranya dalam rahmat dan perlindungan Tuhan. Bapa di surga, akhirnya kami juga menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga sebentar akan menerima syukur kami karena saudara-saudara kami akan menyatakan pengakuan imannya. Kami penuh yakin ini adalah panggilan mulia yang Tuhan hadirkan dalam kehidupannya, dan kami yakin ini
juga mendatangkan berkat bagi kami semua, terkhusus GKJ Bambu Tegalrejo. Terima kasih ya Tuhan. Dengan penuh syukur kami naikkan doa syukur dan syafaat kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti yang sudah diwartakan dalam ibadah di minggu-minggu sebelumnya, bahwa saat ini akan ada saudari-saudari kita yang akan menyatakan pengakuan percayanya. Saudari-saudari kita itu sudah dibaptis sejak kecil sehingga sudah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah menjadi dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudari-saudari kita akan menyatakan pengakuan percayanya sebagai bukti bahwa saudari-saudari kita telah menerima keselamatan anugerah Allah dan kesiapsediaannya saudari-saudari kita ini untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai anggota gereja yang dewasa. Nah, oleh sebab itu saudari-saudari kita yang akan menyatakan pengakuan percayanya nanti dipersilahkan untuk berdiri. Ada saudari Ria Kristiana, ada saudari Araminta Mikaswara, agar jemaat juga menjadi saksi pengakuan percaya saudara tidak hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan jemaatnya, maka dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara menyadari dan mengakui bahwa saudari sudah menerima perjanjian Allah, yaitu dengan menerima sakramen baptis ketika saudara masih anak-anak? Apakah saudari percaya dan mengakui Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saudara? Yang ketiga, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Dan yang keempat, apakah saudara percaya bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita bawa, dan yang kita hayati bersama adalah firman Allah sebagaimana diajarkan oleh gereja? Dan yang kelima, apakah saudara bersedia senantiasa menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan hidup, sakramen, juga kehidupan bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Dan yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan kitab suci? Bagaimana jawab saudari Ria Kristiana? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Araminta Mikaswara? Ya, dengan segenap hati. Ya, jadilah ya Tuhan memberkati. Bersama saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 303. Kita akan pujikan 2 kali. Segala kurnia
Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang mengutus Engkau. Diberkatilah kehidupanmu karena Engkau menyatakan diri dalam pengakuan imanmu, dan Tuhan Sang Sumber kehidupan menyertai kehidupanmu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam kesucianmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kebaikanmu. Diberkatilah engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu bagi saudari-saudari kami terkasih Araminta Mega Asmara dan saudari kami Ria Kristiana. Kiranya apa yang telah diwujudkan dalam pengakuan ini, Tuhan senantiasa menguatkan, meneguhkan. Di masa mudanya akan menjadi orang-orang yang hebat yang Tuhan berkati untuk menyatakan kasih dan kemurahan. Oleh sebab itu kami mendoakan juga kiranya keluarga juga Tuhan memberkati, juga seluruh jemaat GKJ Bambu kiranya dapat memberikan dukungan yang positif, membangun untuk kehidupan bersama. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Akan menerima surat CD dan kenang-kenangan dari gereja yang akan diberikan oleh majelis. Mewakili Majelis Gereja Bambu Tegalrejo, kami sampaikan surat pengakuan iman untuk saudari Ria Kristiana. Dan yang kedua untuk saudari Araminta Mega Asmara. Kenang-kenangan dari gereja dalam bentuk kitab suci yang dapat dijadikan dasar kehidupan selanjutnya sebagai jemaat dewasa iman. Silakan menghadap jemaat ya. Bapak Ibu, kita bersyukur karena saudari kita Mbak Atta dan Mbak Ria sekarang sudah menjadi warga dewasa, punya hak dan tanggung jawab yang sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Terimalah dan teruslah beri dukungan, dan mari kita apresiasi. Terima kasih juga untuk keluarga, untuk semua dukungan yang telah mengantar anak kita terkasih sampai pada titik ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persilakan duduk. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Tuhan, karena berkat Tuhan selalu berlimpah di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan pada kesempatan ini kita juga mengucap syukur karena sudah diberi kesempatan dan diberi kekuatan
serta kemampuan untuk menyampaikan persembahan. Dan marilah kita mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah takabur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih di dalam ibadah pagi ini. Tuhan berikan kemampuan bagi kami semua untuk menyampaikan persembahan. Kami percaya ya Tuhan bahwa apa yang kami sampaikan adalah sebagian kecil dari berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kami semua. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan akan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan mensucikan dan menjadikan persembahan ini boleh menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan, mampukanlah dan kuatkanlah kami agar kami boleh mempersembahkan tubuh kami yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan yang tersela di dalam kami menyampaikan persembahan ya Tuhan. Kami mohon ampun. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami memohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 246 bait 1 sampai dengan yang ketiga, apalah arti hidupmu, dan bait pertama, kedua tetap duduk, dan nanti bait ketiga dimohon berdiri. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur?
Gapalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Pujikan bait yang ketiga. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kini persiapkanlah hatimu, undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.